Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota dan staf dari Tular Nalar yang berkantor di Depok, Sleman, Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik di Kota Batu yang berkesempatan hadir dari jenjang SD dan SMP. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir walaupun secara virtual dalam rangka pelatihan yang diadakan oleh Tular Nalar. Yang berikutnya, saya secara pribadi maupun secara pemerintah kota, perwakilan dari pemerintah kota, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tular Nalar yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan Kota Batu, kepada guru-guru yang dan tenaga pendidik untuk jenjang SD dan SMP se-Kota Batu, meskipun yang hadir sekitar berapa ini? 80 orang ya, untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Tular Nalar. Bapak Ibu, terutama dari pihak Tular Nalar, perlu sedikit kami sampaikan kenapa kami menyambut baik kegiatan ini. Ini karena sejalan dengan satu regulasi yang sudah ada di kami, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2018 yang perihal tentang Kota Batu sebagai kota literasi. Jadi kita itu sudah punya, di Kota Batu ini sudah punya peraturan wali kota, sudah punya regulasi yang memayungi bahwa Kota Batu ini adalah kota literasi. Nah, adapun implementasi dari perwali ini itu sudah kita adakan di beberapa kesempatan, misalnya Gebiar Literasi waktu itu tahun 2019 itu sudah kita lakukan, juga sosialisasi, juga kerjasama dengan lintas institusi yaitu dengan Dinas Perpustakaan itu juga sudah kita lakukan, dengan perangkat desa itu sudah kita lakukan, yaitu terkait dengan gerakan pojok baca atau gerakan sudut baca di masing-masing kantor pemerintahan. Memang yang kita lakukan baru sebatas konvensional. Saya sebut konvensional karena belum merambah kepada implementasi kepada hal-hal yang berbau digitalisasi. Itu masih belum banyak yang kita lakukan. Sementara kita tahu digitalisasi, informasi, atau apapun itu sudah nggak bisa kita tolak lagi. Setiap hari sudah kita nggak bisa menolak lagi. Berita-berita, informasi yang kadang-kadang kalau kita lemah dalam pemahaman literasi, kita akan terjebak sendiri dalam berita-berita hoak, dalam berita-berita ujaran kebencian, juga dalam berita-berita informasi yang salah. Nah, karena itu begitu Tular Nalar menyampaikan ini kepada kami menyambut baik. Nah, ini berarti satu sisi terkait dengan implementasi Kota Batu Kota Literasi yang belum sempat, karena kemarin pandemi, sampai sekarang juga belum usai, kita belum sempat mengimplementasikan perwali ini secara masif. Jujur itu kita belum bisa melakukan itu. Dan karena kami sadari betul pemerintah ini bukan sebuah yang bisa segala-galanya, itu kita sadari betul. Karena itu ketika satu sisi Tular Nalar ini menyampaikan ini, kita menyambut baik hal ini. Karena bagaimanapun juga masyarakat pendidikan, stakeholder pendidikan ini adalah masyarakat terbanyak. Kita di Kota Batu saja untuk lembaganya, untuk mulai dari jenjang TK sampai SMA, meskipun SMA, SMK di bawah provinsi, itu kita 320 sekian untuk lembaganya. Guru-gurunya itu kurang lebih antara ASN dan non-ASN itu hampir 4.000.
Oh. Belum siswanya. Siswanya itu semuanya total hampir 40.000 sekian. Nah, itu luar biasa. Kita mau memberikan sosialisasi pemahaman yang konvensional, yang saya bilang konvensional tadi, kelenuk-kelenuk, nggak akan sampai mungkin 1 tahun. Sementara berita dan informasi itu sudah menyerang kita hampir setiap hari. Apalagi sekarang dengan gampangnya dapat berita, kita tidak tahu berita ini hoax atau tidak, sudah cepat aja di-share ke lain tempat. Sudah, akhirnya ternyata berita itu hoax. Itu banyak sekali. Nah, saya masih ingat dulu ketika saya masih muda, saya pernah ikut pramuka. Bayangan saya tular nalar itu seperti itu. Ketika digambarkan atau dijabarkan secara 10 orang berbaris, yang 1 orang memberikan informasi kepada orang pertama. Saya yakin ketika orang pertama dengan orang yang ke-10 pasti beritanya akan beda. Walaupun selisihnya hanya 1 kata, hanya 2 kata, pasti akan beda. Nah, ini pemahaman yang kita lakukan. Lagi sekarang berita informasi yang begitu luar biasa ini. Nah, itu jangan sampai masyarakat pendidikan ini nantinya karena ketidaktahuan bahwa ada cara yang bisa untuk menyeleksi berita itu benar atau tidak, sampai karena ketidaktahuan akhirnya terjebak di hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun diberi kesempatan ini untuk pemerintah Kota Batu, meskipun hanya 80 orang, mudah-mudahan ini bisa diimbaskan kepada teman-teman yang belum sempat melakukan ini. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu dengan tular nalar secara fisik. Saya sering ke Jogja, tapi juga kebetulan dulu di disertasi saya itu tentang pariwisata. Itu sampai karena ingin mengakses berbagai informasi yang terbaru, saya itu pernah menjadi member sebuah LSM, kalau nggak salah waktu itu di daerah Ring Road sana itu yang bergerak di pariwisata, sampai saya jadi membernya. Setiap bulan saya diberikan jurnal-jurnal up to date lah. Sekarang saya ketemu lagi ini dengan tular nalar juga dari Jogja. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu secara nyata, bukan di dunia virtual seperti ini, karena bagaimanapun secanggih apapun teknologi, rasanya kita kok lebih lego ya kalau kita bertemu secara face to face. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa bertemu, nggak tahu entah di Batu, entah kita pas saya ke Jogja saya bisa mampir ke markasnya tular nalar ya mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan untuk tenaga pendidik jenjang SD dan SMP Kota Batu yang diadakan oleh tular nalar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.